Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk bab aritmatika sosial. Hari ini kita bahas tentang keuntungan dan kerugian. Ini KD yang kita pelajari yaitu 3.5 dan 4.5. Setelah kita belajar tentang aritmatika sosial hari ini, kalian bisa membuat simulasi aritmatika sosial tentang kegiatan ekonomi sehari-hari, kemudian bisa menentukan besar untung atau rugi, menentukan harga jual, harga beli, persentase untung atau rugi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian juga bisa menggunakan aritmatika sosial ini untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuangan sederhana yang kalian hadapi. Coba kalian amati, di sini ada 3 pedagang, yaitu pedagang bubur ayam, kemudian tukang bakso, dan tukang sate. Tukang bubur ayam dia mengeluarkan modal untuk membuat bubur ayam itu 1 juta. Kemudian yang dia buat adalah 130 porsi dengan 1 porsi harganya 10.000. Kemudian yang dari 130 porsi ini yang bisa dijual atau yang laku adalah 110 porsi. Kemudian tukang bakso untuk membeli bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakso, dia mengeluarkan modal atau mengeluarkan uang itu 800.000. Dari 800.000 itu bakso yang dia buat sejumlah 120 porsi. Dengan harga bakso 1 porsinya adalah 8.000. Dari 120 porsi yang terjual 90 porsi. Untuk tukang sate, dia mengeluarkan modal 700.000 dan sate yang dibuat 100 porsi, di mana 1 porsinya harganya 10.000. Dari 100 porsi yang dia buat, yang terjual 70 porsi. Sekarang kita lihat di sini ya. Kalau tukang bubur ayam tadi mengeluarkan modal 1 juta, kemudian setelah dia jualan, dia terima uangnya 1.100.000. Dari mana 1.100.000? 1 porsinya 10.000, yang laku 110 porsi. Jadi dia terima uangnya 1.100.000. Yang berarti dia mengalami keuntungan karena dia mengeluarkan modal 1 juta, dia berjualan terima uangnya 1.100.000. Jadi untungnya 100.000. Untuk tukang bakso dia mengeluarkan modal 800.000. Setelah jualan dia terima uangnya 720.000. Dari mana 720.000? Dari 1 porsinya 8.000. Kemudian yang terjual 90 porsi. Yang berarti tukang baksonya itu rugi karena dia mengeluarkan modal 800, dia terima uangnya 720. Jadi ruginya adalah 80.000. Tukang sate dia mengeluarkan modal 700.000. Setelah sate jadi dia jual, dia terima uangnya 700.000, yaitu dari 1 porsinya 10.000, kemudian yang laku 70 porsi. Jadi dia terima uangnya 700.000, yang berarti tukang sate mengeluarkan modal 700.000, setelah jualan dia terima uangnya 700.000, yang berarti tukang satenya tidak untung atau tidak rugi, atau kata lainnya impas atau balik modal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pedagang itu
bisa untung kalau antara modal dengan hasil penjualan lebih besar dibanding modal. Dia akan rugi kalau hasil penjualannya lebih kecil dibandingkan modal. Dan balik modal atau impas jika hasil penjualannya sama dengan modal yang dia keluarkan. Kita lanjutkan ya, di dalam aritmatika sosial ada istilah harga beli, harga jual, untung atau rugi. Harga pembelian itu kalau misalkan kita jualan baju. Untuk jualan baju kita belanja dulu ke pabrik atau yang jualan baju grosir. Misalkan kita jualan baju, kita beli dari pabrik atau dari grosir harga 100.000. Nah, harga 100.000 itu disebut harga pembelian. Atau kalau yang tadi tukang bakso, tukang sate, tukang bubur ayam, harga pembelian itu sama dengan modal. Kemudian baju yang kita belanja tadi, kita jual, itu namanya harga penjualan. Jadi kalau yang jualan bakso tadi, harga per porsi itu namanya harga penjualan. Kemudian kapan untung itu terjadi? Untung itu terjadi kalau harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Jadi untung itu menghitungnya harga penjualan dikurangi harga pembelian atau harga dikurangi modal. Kemudian persentase untung itu untung per harga pembelian atau modal dikali 100%. Ini contohnya ya. Ada koperasi jualan minuman sari buah. Dia beli 1 dus yang isinya 24 gelas dengan harga 25.000. Jadi 25.000 itu harga pembelian. Kemudian sari buah itu dijual 1.300 per gelas. Berarti 1.300 itu harga penjualan. Harga penjualannya kita bandingkan ya. Karena per gelas 1.300 isinya tadi 24 gelas, berarti 24 kali 1.331, 200. Belinya 25.000, dijualnya 31.200 karena harga penjualan lebih besar dibanding harga pembelian, berarti pedagangnya, koperasinya ini adalah untung. Untungnya adalah harga jual ini 31.200 dikurangi harga pembelian 25.000 yaitu 6.200. Berarti untung koperasinya adalah 6.200. Contoh yang kedua, ada pedagang membeli 2 macam beras. Beras yang pertama dibeli dengan harga 7.200 per kilo, sebanyak 60 kilo. Kemudian beras yang kedua banyaknya 40 kilo, dia beli harga 7.600. 7.600 dan 7.200 ini adalah harga pembelian. Kemudian 2 beras ini dicampur, dijual dengan harga 7.800 per kilo. 7.800 per kilo ini adalah harga penjualan. Yang ditanya berapa untungnya, berapa persentase keuntungan.
Harga pembelian tadi yang 60 kilo harganya 7.200 dikali, kemudian yang 40 kilo harga belinya 7.600 kita kali, ini hasilnya ini 736.000 ini adalah harga pembelian. Kemudian yang harga penjualan dari 60 kilo, kemudian beras kedua 40 kilo, berarti banyaknya beras adalah 60 tambah 40 yaitu 100. Dijualnya harganya sama yaitu 7.800. Kalau dikali hasilnya 780.000. Harga belinya 736.000, kemudian harga jualnya 780.000, berarti di sini untung. Karena harga penjualan lebih tinggi dibanding harga pembelian. Keuntungannya adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian, yaitu 44.000. Kalau ditanya persentase keuntungan, jadi untungnya yaitu 44.000 dibagi harga beli, yaitu 736.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 5,98%. Ini dibulatkan sampai 2 angka saja di belakang koma. Sekarang kita bahas tentang rugi dan persentase rugi. Jadi orang dagang itu bisa untung, bisa rugi. Kalau misalkan harga pembelian lebih besar dibanding harga penjualan, maka pedagang itu berarti rugi. Jadi untuk mencari rugi adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Persentase rugi per harga pembelian kali 100%. Contoh di sini ada pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga 1 juta. Kemudian untuk mengangkutnya dia mengeluarkan ongkos 100.000. Pedagang itu menjual yang 40 buah durian dengan harga per buahnya 13.000. Kemudian yang 52 buah dijual per buahnya 10.000, sisanya busuk, yang berarti di sini yang terjual 52 tambah 40, 92, berarti yang busuk ada 8. Kemudian ditanya berapa rugi pedagang tersebut dan berapa persentase kerugiannya. Kita hitung di sini modal yang dia keluarkan adalah 1 juta untuk membeli buah durian dan 100.000 untuk ongkos. Jadi modalnya adalah 1.100.000 atau harga belinya adalah 1.100.000. Kemudian dia menjual yang 40 itu 13.000 per buah, jadi 40-nya kita kali 13. Kemudian yang 52 buah per buahnya 10.000, sehingga kalau dikali 40 kali 13.520.000, 52 kali 10.520.000, sehingga jumlahnya adalah 1.040.000. Dia mengeluarkan modal 1.100.000, tapi dia hasil penjualan duriannya hanya terima 1.040.000, yang berarti pedagang durian itu rugi 60.000. Untuk mencari persentase kerugian, rugi per modal 60.000 per 60.000 per ini bukan 1.040.000 nih, salah ini. Ini Ibu nggak bisa ganti karena ini sudah dapat dalam bentuk kopian yang nggak bisa dirubah. Jadi ini mestinya 60.000 per
1.100.000 karena modalnya adalah 1.100.000. Nih 60.000 per 1.100.000 dikali 100%. Nah, kami cek apakah hasilnya ini betul atau salah nih. Apakah betul hasilnya 5,77% gitu ya. Jadi ini yang 1.040.000 salah ya. Ini harusnya 1.100.000 yaitu modalnya. Bukan per harga penjualan. Ini kan yang 1.040.000 itu harga penjualan, harusnya harga modal, harga pembelian yaitu 1.100.000. Di sini ada rumus ya, ini tinggal kamu lihat saja rumusnya. Nanti pemakaiannya ada di bawahnya nih. Di sini ada contoh-contoh pemakaiannya. Toko mainan ceria menjual 30 mainan edukatif, di mana hasil penjualan mainan itu 432.000. Kemudian dari hasil penjualan ini toko ceria mendapatkan untung 90.000. Yang ditanya berapa harga pembelian dari mainan ini per sebuah mainan. Ini kan yang dijual 30. Seharga beli dari sebuah mainan itu berapa? Nah, kita hitungin tadi harga jualnya 432. Dengan 432 itu untung 90.000. Berarti harga pembelian dari 30 mainan itu harga penjualan dikurangi untung, yaitu jatuhnya 342.000. Karena yang ditanya harga sebuah mainan, harga beli sebuah mainan berarti 342.000 ini dibagi 30 yaitu 11.400. Contoh yang kedua, dagang elektronik itu membeli CD audio player harganya 800.000. Kemudian dia kepingin nih dijual tapi dia mendapatkan untung 15%. Jadi berapa dia harus menjualnya agar keuntungan dia itu 15%. Harga pembelian itu 800.000. Kalau dia pengen untung 15%, berarti 15 per 100. 15 per 100 itu berubah dari 15%, dirubah tulis 15 per 100 dikali dikali 800.000, yaitu harga beli, karena untung itu persentase untung kali 800 kali harga pembelian, sehingga keuntungannya ini adalah 120.000. Jadi kalau dia punya untung 15%, dia harus jual 800.000 ditambah 120.000, yaitu 920.000. Contoh berikutnya, toko kain indah menjual 2 lembar batik kualitasnya sama, harganya 96.000. 96.000 ini adalah harga 2 lembar kain batik. Kemudian dengan dia menjual 96.000 itu dia mengalami rugi 25%. Jadi yang ditanya di sini harga pembeliannya berapa satu lembar kain batik. Karena dia rugi ya,
Harga pembelian kondisi awal. Jadi harga beli ini kan yang diketahui harga jual, dia kemudian rugi 25%, yang ditanya harga pembelian. Harga pembelian dianggap 100%. Harga pembelian selalu dianggap 100%. Jadi kalau pedagang itu rugi, berarti harga jualnya itu 100% dikurangi 25%. 25% ruginya. Jadi harga jualnya itu sama dengan 75%. 75%-nya itu 96.000. Ditanya harga belinya, harga 100%-nya. Jadi kita menghitungnya 100% ini harga beli per 75% ini harga jual dikali 96.000 itu harga jual. Jadi hasilnya adalah 128.000. Jadi pedagang ini beli 128.000 tapi dia jual 96.000. Jadi dia rugi. Nah, yang ditanya adalah harga pembelian satu lembar, jadi 128.000 dibagi 2. Berarti harga beli satu lembarnya adalah 64.000. Contoh berikutnya, ada pedagang buah. Di sini kalau kita lihat nih buahnya buah semangka. Ada 45 buah semangka. Kemudian setelah terjual habis, pedagang tersebut mengalami rugi 13.500 dan dia terima hasil penjualannya adalah 495.000. Jadi dia terima uang 495.000 itu, dia mengalami kerugian 13.500. Ditanya berapa harga pembelian tiap buah semangka. Harga pembeliannya karena dia rugi, berarti harga jual ditambah rugi, yaitu 508.500 nih harga pembelian dari 45 buah semangka. Karena yang ditanya harga satu buah semangka, maka di sini 580.500 dibagi 45 yaitu 11.300. Contoh yang keempat, ada pedagang membeli komputer bekas, kemudian komputer bekas itu diperbaiki dengan biaya 200.000, terus dijual dengan harga 1.200.000. Dengan jual 1.200.000 itu dia mengalami untung 20%. Yang ditanya hitunglah harga beli. Harga beli modal ini bukan dikurang ini. Harga beli itu modal dikurangi biaya perbaikan. Iya, harga beli itu modal dikurangi biaya perbaikan karena dia harus memperbaiki. Kemudian harga belinya 100%, nih 100% itu dari harga beli selalu dianggap 100%. Kemudian 120% itu harga jualnya karena tadi dia untung 20%, berarti 100 ditambah 20%, jadi harga jualnya itu 120%, dikali 1.200.000, ini harga jual. Dikurangi lagi 200, itu harga biaya perbaikan. Yang
per 120 bisa disederhanakan jadi 5/6 dikali 100, 1.200.000, hasilnya adalah 1 juta dikurangi 200 biaya. Jadi harga belinya adalah 800.000. Contoh yang kelima, dan ini merupakan contoh yang terakhir, ada seorang pedagang, dia untung 11.000. 11.000 ini merupakan 10% keuntungannya. Jadi untung rupiahnya 11.000 dan persentase keuntungannya dia 10%. Yang ditanya harga penjualan. Ya. Yang ditanya adalah harga penjualan. Untuk menghitungnya, ini pilihannya tadi ya, pilihannya habis. Jadi ini soal bentuk pilihan ganda. Untuk mencari harga jualnya, karena dia untung 10%, ini 110 itu harga penjualan. 110%. Ya. 110%-nya dari mana? Harga beli itu 100%, untung 10%, berarti ini 110%. Kemudian per 10 ini 10%. Persennya boleh ditulis, boleh enggak. Karena di sini ada persen, yang bawah ada persen, jadi persennya boleh ditulis, boleh tidak. Sama aja hasilnya. Dikali dengan untung 11.000. Jadi ini nolnya ini 10.000-nya disederhanakan dengan 11.000 jadi 1.100. 110-nya kita taruh sini, kalau dikali hasilnya 121.000. Jadi harga jualnya adalah 121.000. Demikianlah pembahasan tentang untung, rugi, ya. Semoga dengan pembahasan ini kalian bisa paham dan bisa mengerjakan lembar kerja yang Ibu kirim di Classroom. Kalau misalkan belum paham, bisa ditanyakan di grup atau japri ke Ibu. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.